Supervisor untuk Pemeriksa Pajak Direktorat Pemeriksa dan Penagihan Dijen Pajak, sekaligus Kepala Pajak Bantaeng Sulawesi Selatan Wawan Ridwan. Selain Wawan, tersangka lainnya ialah Ketua Tim Pemeriksa pada Direktorat Jenderal Pajak, sekaligus Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat II, Alfred Simanjuntak. KPK telah menangkap Wawan Ridwan di Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu 10 November lalu. Pada Kamis, ia dibawa ke gedung KPK Jakarta untuk ditahan di rutan KPK Cabang Polda Guntur. Penangkapan dilakukan KPK karena Wawan dianggap tidak kooperatif dalam proses penyelidikan. KPK melakukan penyelidikan dan mencatat satu perkara untuk penyidikan pada awal November 2021 dengan menetapkan tersangka sebagai berikut. Pertama, saudara WR, Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksa dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak. Kedua, saudara AS, Ketua Tim Pemeriksa pada Direktorat Pemeriksa dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak. Perkara ini merupakan pengembangan kasus dugaan korupsi dan suap rekayasa kewajiban pajak tertagih pada 3 perusahaan, yakni PT Gunung Madu Plantation, PT Bank Penin, PT Joling Baratama. Kasus tersebut juga melibatkan Direktur Pemeriksa dan Penagihan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Adi Praitno Aji. Dalam dugaan suap pajak ini, Wawan diduga mendapat bagian $625.000 Singapura dari total komitmen fee senilai Rp25 miliar. Tim Liputan CNN Indonesia. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang dimulai dari pengertian pajak. Baik, pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada negara atau pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah dan menyediakan barang dan jasa publik. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang signifikan dan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah manfaat pajak. 1. Pendanaan publik. Pajak digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan menyediakan barang dan jasa seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. 2. Mengurangi ketimpangan. Pajak dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan cara mengenakan pajak yang lebih tinggi pada kelompok masyarakat yang lebih kaya dan membagikan hasilnya kepada kelompok masyarakat yang lebih miskin. 3. Mengatur ekonomi. Pajak dapat digunakan untuk mengatur ekonomi dengan cara mengatur tingkat inflasi, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Fungsi pajak. 1. Fungsi pendapatan. Pajak digunakan sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai kegiatan pemerintah dan menyediakan barang dan jasa publik. 2. Fungsi regulasi. Pajak digunakan untuk mengatur ekonomi dengan cara mengatur tingkat inflasi, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 3. Fungsi redistribusi. Pajak digunakan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan cara mengenakan pajak yang lebih tinggi pada kelompok masyarakat yang lebih kaya dan membagikan hasilnya kepada kelompok masyarakat yang lebih miskin. Tarif pajak. 1. Tarif progresif. Tarif pajak yang meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan. Misalnya, tarif pajak penghasilan yang meningkat dari 5% menjadi 10% ketika pendapatan meningkat. 2. Tarif proporsional. Tarif pajak yang tetap dan tidak berubah seiring dengan meningkatnya pendapatan. Contohnya, tarif pajak penghasilan yang tetap 10% untuk semua tingkat pendapatan. 3. Tarif regresif. Tarif pajak yang menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan. Contohnya, tarif pajak penghasilan yang menurun dari 10% menjadi 5% ketika pendapatan menurun. Namun, perlu diingat bahwa tarif pajak dapat berbeda-beda, tergantung pada kebijakan pemerintah dan peraturan yang berlaku. Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Yang pertama adalah berdasarkan balas jasa. Pajak berdasarkan balas jasa ini tidak diterima secara langsung dan spesifik yang diterima oleh wajib pajak. Contohnya adalah penghasilan dan gaji dan upah, penghasilan dari badan usaha seperti pembayaran jasa. Sedangkan pada pungutan resmi lainnya, ini diterima secara langsung yang terdapat balas jasa langsung dan spesifik yang diterima oleh pembayar. Contohnya adalah retribusi sampah untuk layanan pengangkutan sampah dan retribusi izin usaha untuk mendapatkan izin usaha. Yang kedua adalah berdasarkan dasar hukum. Pajak berdasarkan dasar hukum ini hukumnya yang dibuat oleh undang-undang yang bersifat umum dan komprehensif untuk mengatur berbagai aspek pajak. Contohnya adalah penggunaan jasa telekomunikasi dan penggunaan pajak bumi dan bangunan. Sedangkan pada pungutan resmi lainnya, ini yang dibuat oleh PPKM dan Perda yang berupa peraturan pemerintah, daerah, dan perjanjian kontraktual. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penghasilan lainnya. Yang ketiga adalah berdasarkan cara perhitungan. Pajak berdasarkan cara perhitungan dapat dihitung sendiri oleh pajak tergantung jenis pajaknya yang dihitung. Contohnya adalah pajak bumi dan bangunan dan pajak penghasilan. Sedangkan pada pungutan resmi lainnya, ini dihitung oleh aparatur pemerintah dan tergantung pada jenis pungutannya. Contohnya adalah retribusi parkir dan retribusi bangunan. Yang keempat adalah jatuh tempo. Pajak berdasarkan jatuh tempo ini sesuai tahun pajak yang ditentukan undang-undang perpajakan. Contohnya adalah pajak penghasilan yang dibayar secara berkala, bulanan atau tahunan. Sedangkan pada pungutan resmi lainnya sesuai dengan pemakaian yang ditentukan oleh peraturan pungutan tersebut. Contohnya adalah pajak penghasilan yang dilakukan oleh pihak yang menerima penghasilan. Yang kelima adalah berdasarkan sanksi. Pajak berdasarkan sanksi terdapat dalam undang-undang atas keterlambatan pembayaran pajak yang diatur oleh undang-undang. Contohnya adalah sanksi denda, bunga atau bahkan sanksi pidana. Sedangkan pada pungutan resmi lainnya, ini sesuai dengan kebijakan pemerintah atau pelanggaran ketentuan pungutan lainnya. Contohnya adalah pencabutan izin atau administratif lainnya. Yang keenam adalah surat ketetapan POIR. Pajak berdasarkan surat ketetapan POIR, terdapat surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh otoritas pajak. Contohnya adalah penggelapan dana. Sedangkan pada pungutan resmi lainnya, tidak terdapat POIR untuk pungutan resmi lainnya. Contohnya adalah surat
surat tagihan atau surat pemberitahuan atau dokumen resmi. Yang ketujuh adalah berdasarkan sifat. Pajak berdasarkan sifat harus dibayar paksa untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Contohnya adalah surat ketetapan terdaftar atau SKT atau surat keterangan bebas pajak atau SKB. Sedangkan pada pungutan resmi lainnya, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berdasarkan perjanjian atau hubungan hukum, contohnya memberikan layanan atau fasilitas tertentu dan langsung dirasakan oleh pembayar. Berikutnya yaitu asas pungutan pajak. Asas pungutan pajak adalah pedoman yang digunakan sebagai pedoman yang pembentukan atau pembuatan regulasi perpajakan sehingga tercipta keadilan bagi setiap wajib pajak di Indonesia. Secara umum, asas pajak yang digunakan di dunia ada 3, yaitu yang pertama asas tempat tinggal, yang kedua asas kebangsaan, yang ketiga asas sumber. Secara umum, institusi pungutan pajak harus memperhatikan beberapa faktor agar memenuhi unsur dasar pemungutan. Pemenuhan indikator itu disebut asas pungutan pajak yang menurut beberapa para ahli, contohnya atau salah satunya yaitu Adam Smith, yang terdiri dari beberapa hal seperti berikut. Yang pertama yaitu asas politik finansial. Agar dapat membiayai dan mendorong kegiatan negara, pajak yang dipungut negara jumlahnya harus memadai. Yang kedua yaitu asas ekonomi. Objek pajak yang ditentukan harus tepat dan sesuai, seperti pajak untuk barang-barang mewah dan pajak penghasilan. Yang ketiga yaitu asas keadilan. Perlakukan pungutan pajak yang berlaku secara umum dan kondisi yang sama diberlakukan secara sama tanpa diskriminasi. Yang keempat yaitu asas administrasi. Pungutan pajak didasarkan pada yang pertama kepastian perpajakan, seperti kapan di mana harus membayar pajak. Yang kedua yaitu keluasan penagihan, seperti bagaimana cara membayarnya. Yang ketiga besarnya biaya pajak. Yang kelima asas yuridis. Undang-undang harus menjadi dasar untuk melakukan segala pungutan pajak. Yang keenam yaitu asas daya pikul. Jumlah penghasilan menjadi dasar besar kecilnya pajak yang dipungut. Artinya, makin banyak penghasilan maka semakin banyak pula pajak yang dibebankan. Yang ketujuh yaitu asas manfaat. Hasil dari pungutan pajak harus digunakan untuk kegiatan bermanfaat dan kepentingan umum masyarakat. Yang kedelapan yaitu asas kesejahteraan. Pungutan pajak harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kesembilan yaitu asas kesamaan. Perlakukan atau jumlah pungutan pajak harus sama antara wajib pajak satu dengan yang lainnya. Yang ke-10 yaitu asas beban yang sekecil-kecilnya. Agar tidak membebankan wajib pajak, jumlah pungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya dibandingkan dengan nilai objek pajaknya. Baik, yang selanjutnya adalah jenis-jenis pajak. Pajak dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah pajak langsung yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama adalah pajak penghasilan atau PPH, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak seperti gaji, upah, dan pendapatan usaha. Yang kedua adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB, yaitu pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan. Jenis yang kedua adalah pajak tidak langsung yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pajak pertambahan nilai atau PPN, yaitu pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli barang dan jasa. Yang kedua adalah pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, yaitu pajak yang dikenakan atas penjualan barang mewah seperti mobil dan perhiasan. Yang ketiga adalah pajak bea masuk, yaitu pajak yang dikenakan atas impor barang dan jasa. Dan yang terakhir adalah pajak bea keluar, yaitu pajak yang dikenakan atas ekspor barang dan jasa. Jenis yang ketiga adalah pajak lainnya, yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah pajak kendaraan bermotor, yaitu pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor. Yang kedua adalah pajak hotel, yaitu pajak yang dikenakan atas penginapan di hotel. Dan yang ketiga adalah pajak restoran, yaitu pajak yang dikenakan atas konsumsi makanan dan minuman di restoran. Pajak-pajak tersebut dikenakan oleh pemerintah dan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan negara. Sistem Pemungutan Pajak Indonesia. Struktur organisasi Sistem Pemungutan Pajak Indonesia diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP yang berada di bawah Kementerian Keuangan. DJP memiliki beberapa eselon yang berfungsi untuk mengatur dan mengawasi pemungutan pajak. A. Jenis pajak. 1. Pajak penghasilan atau PPH, pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak. 2. Pajak penghasilan nilai atau PPN, pajak yang dikenakan atas penambahan nilai dan jasa. 3. Pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. 4. Pajak bea cukai, pajak yang dikenakan impor dan ekspor barang. B. Proses pemungutan pajak. 1. Pendaftaran wajib pajak, pajak harus mendaftar ke kantor pelayanan pajak atau KPP untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. 2. Pelaporan pajak, wajib pajak harus melaporkan penghasilan dan pajak yang terutang kepada KPP. 3. Pembayaran pajak, KPP dapat melakukan pemeriksaan pajak untuk memastikan bahwa wajib pajak telah melaporkan penghasilan dan pajak yang terutang dengan benar. C. Sanksi pajak. 1. Denda, wajib pajak yang dapat dikenakan denda sebesar 2% dari jumlah pajak yang terutang. 2. Bunga, wajib pajak yang dapat dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang. 3. Pengenaan pajak, KPP dapat mengenakan pajak yang terutang kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak yang terutang. Dengan demikian yang dapat saya jelaskan tentang sistem pemungutan pajak Indonesia dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta dapat meningkatkan kesadaran dan potensi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan.